Dia pelangak-pelonggok sana kemari, jual bagi-bagi beras ke rumah-rumah, kemudian melihat-lihat apotek. Apa itu? Saya tidak harus sekolah di kedokteran untuk tahu kesehatan. Kira-kira begitu kan? Dari tanggal 8 8 malam dinyatakan meninggal, kalau aku tidak bereaksi, 8 Juli istriku udah meninggal. Nah, dia teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Beberapa kali di depan aku, ranjang aku itu mati, jam 3 masuk, jam 6 mati, jam 3 masuk, jam 4 mati. Tidak dilakukan oleh dokter yang semestinya, ya dokter spesialis. Ya. Aku bilang, tahan ya, aku ingin dia kalau meninggal itu di embusan terakhir dia. Kau jangan cabut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Edriana Nurdin, dalam channel Edriana Views. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang, kalau bahasanya sekarang ini adalah fase kedua dari COVID-19. Jadi sekarang orang mengatakan varian Delta, fase kedua COVID-19. Bersama kita sekarang ada, saya memanggilnya kadang-kadang Bung PI atau Om PI, yaitu Paskah Irianto, saudara, teman yang sudah sama-sama dengan saya berjuang sejak tahun 80-an untuk masalah-masalah demokrasi di Indonesia. Dan sekarang kita akan berbincang masalah COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 di bulan Juni dan Juli yang sekarang ini sedang kita alami, itu sebetulnya bisa kita prediksi. Tapi apa yang terjadi? Sepertinya kasus COVID-19 sekarang ini tidak bisa diprediksi oleh pemerintah karena lonjakannya yang begitu tajam. Dan sekarang membuat para pejabat rame-rame mengucapkan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena Indonesia kembali menerapkan PPKN, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Jawa dan Bali, yang kalau kita lihat sebetulnya memang belum optimal. Beberapa waktu yang lalu media sosial dipenuhi dengan begitu banyaknya masyarakat berbondong-bondong mencari oksigen, dan laman-laman media sosial juga setiap hari kita tidak putus-putus mendapat kabar berita tentang kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada seluruh saudara kita, mulai dari lingkaran besar sampai kepada lingkaran kecil, sampai kepada orang-orang yang terdekat dari kita. Dan juga berita ini sampai sekarang belum putus-putusnya. Berita yang sekarang juga heboh yaitu rumah sakit yang mana itu ngantri. Jadi orang untuk masuk ke rumah sakit itu betul-betul sekarang listnya panjang. Akhirnya pemerintah mengatakan lebih baik isoman daripada masuk rumah sakit. Tapi masyarakat juga tidak punya panduan yang jelas kalau mereka harus isoman. Apa yang harus mereka lakukan pada saat-saat emergensi? Kemana mereka harus pergi? Mereka harus jalan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya dan akhirnya meninggal di tengah jalan ketika belum sampai ke rumah sakit yang keempat. Ini adalah berita duka yang setiap hari kita dengar. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Om Paskah Irianto, Bung Paskah Irianto, tentang testimoni beliau karena beliau adalah saksi pelaku penderita dan juga baru-baru ini atau ini mungkin baru hari ke-9 istri beliau Mbak Sri, saya juga sering menyapanya Mbak Sri, saya juga kenal baik, orangnya sangat ramah, masih terbayang-bayang oleh saya, yang juga harus berpulang karena salah satu korban COVID. Apakah ini hanya sekedar angka atau mereka-mereka itu termasuk nggak di salah satu angka-angka yang ada? Ini yang sebetulnya sekarang menjadi kerisauan kita bersama. Kita sapa dulu. Halo Bung PI, apa kabar? Halo Mbak Nana. Ya. Alhamdulillah saya sudah dinyatakan negatif 2 hari yang lalu. Sekeluarga. Alhamdulillah. Sekeluarga. Ini seluruh keluarga kena. Ya? Seluruh keluarga sampai cucu saya yang 14 bulan juga kena. Alhamdulillah, itu kabar yang menggembirakan di tengah juga kabar duka tentunya gitu ya. Ya, masih. Jadi Bung Paskah, sebetulnya bagaimana pertama ceritanya ketika
Anda terpapar dengan Ya, COVID-19? Karena sebelumnya saya melihat Anda ini orang yang rajin sekali olahraga. Setiap saat saya selalu melihat Anda olahraga di Facebook-nya. Nah, tiba-tiba saya mendengar kabar sekeluarga terpapar COVID-19. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin butuh agak sedikit waktu untuk cerita, karena saya ingin memposisikan sebagai saksi aja. Saksi itu syaratnya adalah dia melihat dan dia mendengar. Nah, saya ada di sana dan saya mendengar apa yang terjadi. Ya, saya tidak akan mewakili siapapun, ya, karena saya tidak tahu yang lain. Yang saya tahu adalah istri saya dan saya sendiri. Gitu. Saya juga membaca, melihat suasana rumah sakit. Ya. Saya tidak kenal siapa-siapa yang ada di sana, tapi waktu pertama kali saya datang ke rumah sakit, saya masuk ke apa yang disebut dengan aula di depan IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ya, saya terbengong-bengong waktu masuk, kok seperti kita kayak ikan yang digelontorkan di tempat pelelangan ikan, ya. Begitu banyaknya manusia yang semua bermasalah, dan saya percaya semua orang itu akan berebut oksigen. Ya. Jadi memang oksigen itu kata kunci. Banyak orang bilang jangan ke rumah sakit. Teman-teman dokter juga bilang bahkan kamu akan stres. Ada suster-suster senior di rumah sakit yang saya kenal juga bilang jangan ke rumah sakit. Tapi persoalannya saya tidak mendapatkan oksigen di luar rumah sakit. Saya sudah kontak jaringan saya dari Medan, ya, kemudian sampai ke seluruh Sumatera lah, sampai Palembang, kemudian di Jawa ini udah pasti, ya, sampai ke Jawa Timur, saya ke Malang sana, kontak-kontak saya, itu ternyata memang nggak ada, tabungnya itu nggak ada. Nah, kemudian di Bandung, saya kebetulan memang tinggal di Bandung, saya dapat satu pinjaman seorang kawan, gitu. Tapi tidak ada isinya. Nah, saya cari se-Bandung Raya, tidak ada oksigen. Luar biasa ini. Nah, saya sudah prediksi, karena kita orang lapangan juga, kita paham situasi, kita sudah harus mengambil keputusan-keputusan. Saya sudah bilang, kalau 2 hari lagi kita tidak dapat oksigen, kemungkinan istri saya meninggal, karena dia lebih parah menurut saya, karena batuknya sudah setiap detik. Kemudian terengah-engah, matanya udah kosong. Mungkin menahan sakit. Tapi saya harus masuk, saya harus temanin istri saya. Gitu. Ya, nyeburlah kami ke sana. Nah, bagaimana cara nyebur? Semua rumah sakit juga menolak. Ya, saya kan kalau bergaul kan siapa aja ya. Gitu. Yang paling bawah sekalipun ya kita harus bergaul sama mereka. Nah, ternyata mungkin Tuhan itu memberikan manfaat kepada saya berteman sama siapapun itu. Saya kenal sama seorang sama satpam. Gitu. Diaturnya masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, itu tidak mudah. Itu orang parkir di tempat parkir aja susah. Ya, di dalam mobil juga masih banyak pasien gitu loh yang belum masuk. Saya bisa masuk. Nggak tahu ini apa saya merasa berdosa, saya udah nggak tahu lagi lah. Pokoknya pragmatismeku adalah bagaimana merebut oksigen. Alhamdulillah tuh dikasih sama Tuhan. Hari itu juga aku masuk bersama istri gitu. Jadi relasiku satpam itu. Nah, saya lalu satpam bisa. Alhamdulillah. Tapi persoalannya, nah, di sana itu saya kan oksigen, tapi saya masih kebetulan saya di depan pintu IGD. Begitu penuh di IGD-nya. Saya di luar juga penuh. Wow, luar biasa ini. Saya tidak tahu ini apa memang lagi masa kayak orang liburan gitu, numpuk di pantai. Nah, ini kayak gitu tuh. Di rumah sakit nih ya? Ini rumah sakit. Iya. Gitu, luar biasa. Sudah, nah itu satu. Sebelum waktu kami baru masuk itu, kita langsung ditanya sama petugas. Pertama Ibu Sri dulu. Ibu, ada penyakit bawaan apa? Dia jelasin, memang ginjal saya mulai mengkerut karena dia 11 tahun minum vitamin yang namanya Proliva. Nah, itu sudah sampai situ catatan saya. Ya. Kemudian
kami tidak diapa-apain. Selama aku masuk itu kira-kira jam 12 siang lah. Ya. Kira-kira jam 2 pagi, pas setengah 3 gitu, aku lihat jam 2 kalau nggak salah. Dipanggil, Sri Mulyasari, Sri Mulyasari. Karena itu ramai orang kan. Belum yang tidak. Jadi ini kayaknya suara dokter yang kencang sekali. Nggak pakai loudspeaker. Kebetulan istri aku nih di depan aku. Jadi kami seberang-seberangan. Ada jalan di tengah itu memang. Nah, aku bilang tunjuk tangan, tunjuk tangan. Pas dia tunjuk tangan, langsung panggil lagi, Sri Mulyasari cuci darah. Cuci darah? Cuci darah. Cuci darah. Kami itu kan kayak tawanan perang. Jadi sebentar, dari jam 10 sampai sampai malam tersebut itu sebetulnya nggak diapa-apain? Nggak diapa-apain. Kami kan menikmati oksigen aja. Iya, oke. Ya. Nah, ini kayaknya belum pasien resmi ini. Iya, iya. Semua orang yang ada di situ difasilitasi bagaimana supaya bisa isep itu oksigen. Oke. Ya. Kita pakai yang tangki-tangki besar itu loh. Satu orang satu tangki. Tapi nggak tahu nih tangki aku ini sudah orang keberapa gitu loh. Iya. Kan berpindah terus, nggak tahu orang itu kemana. Gitu. Karena saya juga baca nih Bung PI di Facebook waktu itu sudah keukur nyawaku 10 menit lepas nanti, oksigen aku tercekik. Itu nanti ceritanya. Okay. Jadi setelah dipanggil. Itu nanti setelah aku berapa hari kemudian. Oke. Ada ketergantungan aku. Jadi ini mungkin psikologis, tapi mungkin juga dada aku itu mungkin semakin bereaksi negatif, tapi aku tidak merasakan. Mungkin aja. Tapi oksigen itu memang semakin tergantung. Satu sisi kita butuh oksigen, satu sisi seperti aku ingin menolak istri aku di cuci darah. Dicuci darah. Nah, waktu dia sudah tunjuk tangan, langsung petugas cepat banget, set, langsung dimasukkan ke IGD. Saya udah cek itu IGD penuh banget itu. Masuk lagi satu orang lagi. Wah, aku bilang gila. Aku udah feeling nggak enak aja. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah masuk aja. Waduh, aku dada-dada sama istri aku. Hati-hati aku bilang. Nah, aku udah siapkan handphone, tas, dompet dia, ya, sama colokan kabel itu. Saya serahin di bednya itu. Jadi kayak semua kita pakai bed yang ada rodanya itu loh. Yeah. Seperti di rumah sakit kan di sal-salnya itu. Yeah. Nah, udah aku kasih dia gitu. Maksudnya kalau ada apa-apa kita komunikasi gitu. Ternyata baterainya sudah sedikit. Nah, ternyata dia menunggu. Yang cuci darah ternyata rame. Nah, aku nggak tahu. Itu tahunya setelah ada kabar. Dia kasih tahu itu kayaknya. Itu masih ada baterai sedikit ke anaknya. Nah, saya kemudian dipanggil, Pak Karyanto. Aku tunjuk aja. Langsung masuk ke ruang perawatan. Ternyata saya baru tahu kenapa saya ke rumah duluan, ke ruang perawatan, sementara Sri, istriku itu cuci darah. Ya, nah, karena diabetes itu jauh lebih berbahaya. Oke. Ternyata diabetes lebih berbahaya, itu nomor 1. Jadi kalau mereka bilang komorbid, yang berbahaya itu adalah diabetes. Karena virus itu akan hidup di situ, jadi rumahnya itu, glukose itu. Glukose ya. Itu bisa 1 jam itu 40.000 sampai 100.000. Kalau saya baca-baca nih referensi. Gitu. Oh, pantesan aku dipanggil duluan langsung ke rumah perawatan. Enak, tenang kalau ngebayangin dengan situasi yang di depan IGD itu. Iya. Satu-satu ranjang, orang tenang gitu. Udah, masuk saya. Aku nggak bisa tidur karena aku mikirin istri aku aja gimana. Tiap ada suster datang, ada nggak pasien nama ini? Saya bilang, Sri Mulyasari, nggak ada. Tapi besoknya baru suster bilang, ada Pak, jam 4 tadi. Saya tanya itu jam 6 sore. Tadi jam 4 Pak, oke. Nah, saya tidak bisa lihat langsung istri saya karena aku tergantung oksigen itu. Sementara aku cuma bisa keluar buru-buru, saya ke toilet hanya untuk kencing. BAB saya nggak berani karena lama. Balik lagi cepat masukin. Udah. Nah, saya pikir kayaknya harus ada oksigen kecil nih, gitu kan. Aku tanya, kebetulan ada. Dia bilang kita pinjem Pak ya. Itu kira 2 jam kemudian setelah aku ngomong, baru dia cariin. Dapat pakai kursi roda aku. Didorong sama dia. Aku ketemu istriku itu, Sri itu. Dan saya terkejut gila. Dia sudah pakai oksigen yang beda sama aku. Kalau aku sederhana nih, betul, yang di sini aja. Ya. Itu yang di sini nih, yang nutup sampai sini, di sini ada balonnya itu. Ya itu. Loh kok ini ya? Dan dia sudah beronta-ronta.
Langsung aku cari tahu. Kenapa ini? Aku nggak tahu akhirnya. Apa begini kalau orang cuci darah? Karena selama dia diurus sama rumah sakit Ainun Habibie yang memang khusus ginjal, jadi dia udah maintain sini lama. Aku sering antar 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ke situ. Itu ya nyantai hidupnya, nyantai. Dia kemarin terakhir ke Papua, dia ke Bali, dia ke Medan karena kerjaan dia kan. Ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Nah, kenapa kok sekali itu pertama kali dia cuci darah selama hidupnya. Dia meronta terus, sakit terus, kayak badannya gitu. Oh, itu pokoknya gitu terus di ininya di bantalnya gitu badannya. Tapi kesadarannya masih tinggi. Aku masih ngomong, dia masih iya. Kalau saya video call pengen ngasih semangat dia ke cucunya, ya kan, ke anaknya yang di Jerman atau yang di Bandung, semua terus saudara-saudaranya kasih video call, masih respon. Nah, artinya aku berusaha untuk bagaimana di samping dia. Besoknya baru aku bisa. Saya udah bilang sama suster, tolong. Nah, aku punya akses sebetulnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Ada kepala suster, itu saya kenal karena suaminya itu aktivis di Bandung. Kenal sejak tahun 80. Nah, dia bisa dia bisa telepon ke kepala ruangan, dia bilang. Nah, diatur. Aku akhirnya bisa masuk situ, sampingnya. Nah, maksud saya, sejak itulah saya mau mengatakan kesaksian dia sampai meninggal. Karena aku ada di sampingnya. Kalau yang di UGD, saya juga melihat dia, tapi dalam kondisi yang dia masih segar. Ya kan, dia belum cuci darah kan, masih kebutuhannya masih ini aja. Ya batu-batu sama ini. Betul. Nah, tapi setelah di dalam itu, kayaknya orang ini sakit betul. Saya sudah nggak bisa bicara juga, nggak ada juga suster atau dokter yang bisa diajak ngomong. Kenapa istri saya begini? Nggak bisa, nggak ngerti. Nah, aku tuh curiga, kenapa semua orang yang mengaku dokter tidak ada pelang dokter di sini? Aku pikir ini jangan-jangan koas. Dia cuma datang ambil darah, kasih obat. Kalau kasih obat biasanya ada satu orang lagi, mungkin itu suster. Kalau dokter ya nggak ada stetoskop, nggak ada apa. Ya bawa badan aja dia gitu. Ambil darah udah, itu aja. Nggak ada komunikasi. Kalau aku tanya, aduh, nanti ya Pak, ada dokter khusus nanti untuk ini. Tapi aku nggak pernah dapat jawaban itu. Nah, udah kan saya sampai di situ ya. Itu saya itu masuk ke rumah sakit itu tanggal 30 Juni. Oke. Ya, Sri meninggal tanggal 19 Juli, jadi dia 19 hari. Tapi aku bersama dia, itu 3 hari ketiga aku bisa bersama dia, sampai 13 Juni aku bersama dia. Oke. Jadi berapa hari itu? 11 hari. 11 hari. Nah, selama aku bersama dia, dia itu sakit terus. Yang berontak-berontak itu. Dijanjiin mau cuci darah. Ada informasi bahwa kreatinumnya itu sudah 200. Nah, kalau kreatinum itu memang ada, orang normal itu cuma 20. Ya, jadi memang sudah tinggi. Tapi itu karena ada pembiaran. Nah, begini, Nana, ini analisa saya ya. Saya masuk nih. Waktu pertama aku ketemu dia sudah begitu. Setelah itu saya berpikir, kalau dia, saya cari informasi bagaimana kalau orang itu cuci darah. Ternyata banyak yang bilang kalau habis cuci darah ya seger. Kan begitu? Ya, betul. Orang sakit cuci darah seger. Betul. Gitu. Nah, kenapa dia cuci darah? Enggak. Analisa pertama saya gini. Ya. Kenapa dia tidak memberikan izin, bertanya kepada yang bersangkutan, apakah ibu bersedia dicuci darahnya? Harusnya tanya itu. Ya. Nah, ini tidak ada. Karena memang waktu ditanya, Sri Mulyasari, dia pas nunjuk, ketahuan sama si petugasnya langsung didorong. Ada tidak ada pertanyaan sama dokter, tidak ketemu dokter di situ. Itu maksud saya. Nah, yang kedua, harusnya dia nyaman, ini nggak nyaman. Oke. Nah, selama itu, harusnya kan kalau kita ke dokter yang normal ya, tidak non-COVID gitu, kan kalau habis itu ada kelainan kan dokternya datang. Ada apa ini? Periksa nih, ya kan? Ya. Nah, ini
Menurut aku, istilahku terjadi pembiaran di dalam Jadi itu. tidak pernah diperiksa? Tidak ya mungkin diperiksa ya, darah-darah itu diambil. Ya maksud saya harusnya nyaman. Betul. Tapi dia dalam kondisi yang sangat tersiksa. Tapi tidak ada dokter yang bisa menganalisa kenapa kamu begini, ya kan? Nah, saya sudah minta, bisa nggak istri saya ini ke ruangan khusus? Kalau memang harus bayar, saya bayar. Saya minta VIP dengan dokter yang khusus. Waduh, nggak ada. Nggak boleh, Pak. Ini mau profesor di sini, mau jenderal, kelasnya sama, Pak. Iya, tapi kan sini sakitnya. Habis dari cuci darah, nggak bisa. Jadi dokter ini nggak bisa jawab gitu loh. Saya juga takut kalau saya terlalu memaksa sampai ribut, aku nggak dipeduliin, jangan-jangan gitu. Oksigen itu jangan-jangan habis, nggak dipeduliin. Gitu. Jadi ada faktor pragmatismeku juga di satu sisi, sikap kritisku, yang itu tidak umum. Saya tidak harus sekolah di kedokteran untuk tahu kesehatan. Kira-kira begitu kan? Udah zaman modern inilah semua bisa kita akses. Itu sebagai pengetahuan. Nah, ini nggak ada. Itu ya, tanggal 13. Itu artinya saya sudah bersama dia itu 3 sampai 10 hari kan saya sudah di situ ya. Dijanjiin terus cuci darah nggak bisa. Penuh Pak. Oh ya, ini satu hal supaya ini jadi evaluasi juga. Kenapa Ibu Sri almarhumah ini lama sekali masuk ke ruang ini? Ternyata antri. Aku tanya, berapa jumlah alat cuci darah, mesin cuci darah? Cuman 1. Katanya antri, tapi kok cuma 1? Kan saya kebetulan memang memilih Rumah Sakit Hasan Sadikin ini karena besar, negara punya, dan saya tahu modern memang. Kok cuma 1 dijatahin gitu loh? Ini masa negara nggak ada evaluasi gitu loh? Kan saya ada evaluasi tiap hari kan. Oh jumlahnya naik 50 biji yang antri. Ya sementara 1 itu 4 jam sampai 6 jam. Nah orang nunggu ini berapa lama kan bisa mati ini orang gitu. Harusnya tambah dong 10. Harusnya kan gitu. Duitnya dari mana ya? Bahkan duitnya ada 1.035 triliun. Kan di dalam situasi darurat kan bisa dieksekusi dana itu. Kan gitu maksud saya. Masa nggak ada laporan-laporan dari Dirut ke gubernur atau apa? Nah, yang kedua, waktu dia di ruang isolasi, itu kan sudah terpisah nih sama ruang IGD ya. Dia juga antri ternyata. Di sana itu ada pasien 80. Yang aku dokter 1, yang aku perawat 1. Ya, gitu. Saya pelangap-pelongok sana. Dan aku bilang ngomong baik-baik sama suster. Saya hormati Anda ya, Anda capek sekali ya gitu loh. Jadi dia terbuka gitu loh. Kita ini kan investigator. Pengalaman ya. Saya kan ngajarin orang untuk menjadi investigator kan. Betul. Saya tahu jurnalistik. Betul. Ya, jadi bagaimana membujuk orang supaya dia nggak marah gitu ya. Akhirnya dia cerita, Pak, gimana? Paling banyak 2, suster. Itu pun ke lantai 3 sama ke lantai 4. Satu lantai ini aku udah hitung juga, memang ada 8 kelas ya. 8 kamar. Itu satu kamar 5. Jadi 40. Nah, aku bilang aku hormat karena Anda kerja 12-13 jam, itu kaki tidak berhenti. Saya tahu itu. Cuman kan pada saat kalau dia saya kamar nomor 8, kalau dia di kamar nomor 6, 2 kamar kan jauh, nggak teriak-teriak nggak kedengeran. Pasien-pasien ini. Nah, saya lanjutin ceritanya sampai dengan akhirnya Sri itu dapat dibawa ke bawah, ya, ke lantai 1, itu namanya hemodialisa ya. Dibawa ke ruang HD Pak, gitu. Hemodialisa. Ya. Oh dibawa. Aku curiga kok biasanya komunikasi kan sama Bella, anaknya yang ada di rumah, yang lagi isoman juga. Itu kok waktu itu dia nanya, Bapak kan suaminya? Iya, saya bilang. Saya boleh minta nomornya. Terus terang aku curiga betul. Ini barang-barangnya kita bawa ya. Aku suaminya ya. Dia bilang bawa barang-barang di sini. Kan cuma 2 tas kecil. Saya bawa. Handphonenya semua saya ambil. Karena aku udah, ini kayaknya udah gak akan berakhir ini. Dan aku pasti nggak ketemu dia lagi. Itu. Ini memang bisa saya jadi dianggap subjektivitas saya, tapi betul apa yang saya ungkapkan ini. Itu. Udah saya videoin. Saya antar sampai lift. Karena aku udah
Ada foto itu, lift. Gitu, kan udah curiga. Nah, benar udah sampai ke bawah, itu jam 9 malam. Sorry, jam 7 Pak, jam 7 malam. Turun gitu. Nah, kira-kira jam 9 malam, kering telepon. Saya nggak tahu di nomor siapa, ini pasti dokter ini. Benar, saya dokter Claudia. Mohon maaf ya Pak, saya mau ngomong sebentar. Ternyata Ibu Sri yang kita rencanakan mau cuci darah, kondisinya semakin menurun dan menurun terus. Mungkin nggak ada anggota keluarganya yang bisa hadir ke sini? Ya, buat apa ya? Saya bilang. Ya urusan administrasi lah Pak. Gitu. Dan yang kedua saya mau ngomong langsung. Saya nggak mau via telepon. Nah, dari sekian banyak yang aku tahu keluarganya harus datang itu artinya dia mau menyampaikan kabar duka. Ribut aku di situ. Jangan ya kabar buruk ini sampai. Saya minta Anda pertahankan nyawa istri saya. Kau ada kode etik kedokterannya. Saya udah baca itu. Baca halaman 11 pasal 11-12. Tapi aku tuh kok bisa ngomong gitu. Dia kayaknya ketakutan. Ini koas nih kayaknya nih. Yang ngaku dokter Claudia ini. Gitu. Nah, aku akhirnya telepon. Aku nggak tahu kenapa aku telepon kawan kita. Ternyata kakaknya itu adalah dokter senior urologi di RSHS. Langsung dia telepon kakaknya, langsung dia minta diperiksa di backup. Hari itu dia mungkin dokter itu mau menyatakan istri aku meninggal, tertunda sampai tanggal 19. Juli. Dari tanggal 8 malam dinyatakan meninggal, kalau aku tidak bereaksi 8 Juli istriku udah meninggal. Berarti sudah berapa belas. Kalau nggak ada orang seperti aku atau keluarganya nggak ada yang mendampingi lah, aku nggak usah merasa lebih hebat nggak. Yeah. Gitu. Pertama aku di samping istriku, tiba-tiba dia teriak-teriak. Aku kan di sebelahnya kan masih tidur di ranjang lah. Walaupun dia gini. Saya aku ke sana juga. Paling aku ngasih ucapan-ucapan yang manis-manis apa gitu. Akhirnya aku harus pakai ini oksigen, aku tidur lagi. Nah dia teriak-teriak, tolong. Aku langsung berdiri, langsung cabut oksigen aku. Aku bukan bantuin dia karena aku nggak tahu apa. Aku lari sama suster, kebetulan ada suster dekat. Ada kayak front office itu kan kalau di rumah sakit itu kumpul semua suster kan ada tuh. Gitu. Yeah. Kalau dipanggil nanti dia datang. Itu tempat ngumpulnya, front desk-nya nurse gitu. Nah, memang ada dia di situ. Suster sini. Gue bilang. Lari dia. Ada apa ini? Suster saya apa? Tolong. Ternyata oksigen lepas. Ya. Nah, aku lihat perhatiin ternyata pabrik itu membuat ini masker ini ada sampai sini aja, sedikit menonjol konstruksinya itu. Nanti baru disambung sama selang kan, panjang gitu. Nah kemungkinan kemungkinan banyak orang yang lepas itu, karena istri aku saksiin lepas, disuksiin sama suster itu. Nah selanjutnya aku tidak mau lengah, yang namanya selang, kulihat terus. Aku perhatiin kalau merosot gitu. Yang kedua, tangkinya. Tadi aku berasumsi bahwa tidak ada orang yang mati mendadak soal COVID. Walaupun dia ada bawaan. Nah, beberapa kali di depan aku, ranjang aku itu mati, jam 3 masuk, jam 6 mati, jam 3 masuk, jam 4 mati. Gitu. Jangan-jangan ini oksigen nih. Karena dia tolong-tolong kayak Sri juga kan nggak ada bantu. Coba kalau aku tidak di sampingnya, tolong-tolong itu. Siapa yang bantu? Nggak ada. Suster nggak dengar. Orang lain juga teriak-teriak kok. Gitu. Pasien yang lain juga teriak-teriak. Sakit lah gitu. Ngerti apa. Artinya si pasien nggak kuat ya, Bung Pei ya untuk mengangkat oksigennya itu ya, untuk memasang. Enggak. Kalau kan lepas kan, nggak bisa kayak almarhum ya. Aku nggak tahu ya, aku nggak membicarakan orang lain supaya objektif. Istriku nggak mungkin dia melakukan apapun, ambil minum pun tak bisa, karena sakit itu luar biasa. Nah, dia nggak ngerti bagaimana dia mau ngerti konstruksi ini. Tapi dia ngerasain bahwa, halo? Iya. Tapi dia merasakan gitu loh, bahwa oksigen itu kan memberikan kenyamanan. Betul. Jadi ada dua hal nih, satu sisi nyaman karena oksigen, yang satu sisi dia kesakitan. Betul. Nah, kalau dia sakit tanpa oksigen ya mati. Sakitnya selesai.
gitu. Nah, belajar dari situ jangan-jangan tetangga-tetangga aku yang cepat mati itu jangan-jangan oksigennya juga lepas. Ya. Karena kalau nggak lepas harusnya kan jadi istri aku tuh dari 5, kan ada 5 ranjang tuh. Saya, 3 orang lain sama istriku kan jadi berlima. Betul. Yang paling sakit itu aku kira dia. Kepala tuh nggak berhenti tiap menit tiap detik. Aku tuh miris lah sudah. Karena aku tega-tegain juga. Aku ciumin, aku bisik-bisikin, ya minta maaf. Semua aku bacain ayat-ayat yang aku hafal gitu ya. Sebisa aku. Terus itu aja sabar ya. Aku liatin, lama-lama memang semakin dia malas buka mata. Saya liatin video ini, cucumu nih, ini anak ini semua sayang kamu. Saya bilang, aku cinta kamu, aku bilang gitu. Anak-anak juga cinta kamu, cucu-cucu pengen lihat omanya kalau nanti dia besar. Nah, gitu-gitu loh. Itu yang mungkin membuat semangat dia kali ya. Tapi dia dengar, aku percaya dia dengar. Nah, jadi ada beberapa catatan, ada pembiaran setelah di rumah itu, rumah perawatan di gedung perawatan. Kemudian tidak dilakukan oleh dokter yang semestinya, ya dokter spesialis, ya. Kemudian SDM-nya menurut saya sih sistemnya profesional. Aku tahu jam segini memang mereka datang, jam 8 pagi makanan selalu datang, jam 3 pagi tukang sampah sama tukang ngepel datang. Itu rutin. Artinya profesional. Kebutuhan vital kita itu adalah dokter yang langsung berhubungan sama penyakit, spesialis penyakit, gitu. Itu yang nggak ada. Nah, yang kedua ada kecurigaan aku ini jangan-jangan bukan dokter. Cuman berpikir jangan-jangan kasus istriku adalah representasi dari banyak kasus yang sama di mana-mana. Ya. Gitu. Saya percaya istriku tidak mati kalau ditangani sebagaimana mestinya. Nah, kematian yang tadi disebut angka-angka tadi, aku kan bereksperimen pada saat puncak di mana aku tergantung. Terus ke kamar mandi aja aku lari, menghemat waktu. Makanya kebetulan dari ranjang aku kelihatan. Sebelum aku pindah ya ke Seri itu, 2 hari aku menikmati itu. Oh kosong, lari aku. Sebentar kencingnya kan suka lama karena mungkin banyak minum, dan nggak ada lagi. Aku cuma minum air putih. Aku minta dikirim sebanyak-banyaknya air putih. Tapi aku bagi-bagiin ke tetangga-tangga. Gitu. Makin banyaknya aku punya. Nah, minta tolong ngambilin air hangat aja. Itu 2 hari jangan baru sampai. Orang nggak, karena aku tahu susternya itu nggak mungkin melayani yang kecil-kecil kayak gini. Nah, ada dispenser memang. Kita harus pergi sendiri. Dispenser habis botolnya pun bisa 2 hari itu nggak keisi. Padahal saya udah teriak-teriak ini di bawah ini kan ada, tapi aku nggak bisa angkat. Berat. Nggak ada, karena memang kosong orang. Gitu. Kalau ada catering datang ya kita minta tolong, ya dia lewat aja. Karena Pak saya beresin ini dulu ya. Lupa dia pergi. Saya mobilisasi doa-doa dari semua pesantren. Mendoain khusus Sri. Makanya dia bisa bertahan. Toto saturasinya 100. Itu luar biasa. Ya, betul. Gitu. Bagus. Bahkan ada dokter ya pada tanggal, ini agak ke sana kemari ya. Ini aku. Ya. Pada tanggal 13 Juli. Jadi tanggal 8 Juli, 5 hari kemudian dokter Noldi namanya, dia dokter saraf, memeriksa Sri. Kemudian dia telepon, hasilnya dia telepon Bella. Aku sudah di rumah, aku dengar. Bung Pai keluar dari rumah sakit tanggal berapa? Saat tanggal 8, setelah telepon, jam 9 itu, jam 11-nya aku maksa pulang. Nah, aku kalau minta gitu, kayak tetangga aku yang bisa pulang, itu 2 hari. Itu baru prosesnya ada. Karena memang dia nggak sempat gitu loh, ngeprint tuh nggak sempat. Dokter mungkin selalu lupa gitu. Nah, aku akhirnya tekan itu. Hanya aku bisa, karena pengabdianku sama istriku sudah nggak ada. Lebih bagus aku pulang ketimbang aku stres. Ya, jadi tanggal 8 Juli aku sudah keluar dari rumah sakit. Oh ya, sebelumnya memang aku udah latihan bagaimana supaya tidak tergantung sama oksigen. Aduh, latihan tuh aku tuh 2 hari. Oh, ternyata bisa. Oh, bisa. Itu aku buang itu oksigen. Jadi
sebelum tanggal 8 berarti mungkin tanggal 5 apa 6 gitu saya sudah bisa lepas. Saya peluk terus istri aku. Bisikin macam-macam gitu, aku tahan dia. Nah, dia masih punya refleksi ke atas, mungkin mengadaptasi sakitnya. Dia bisa berdiri loh, tangan sebelah sana kanan dia pegangan itu rel, bukan rel, pagar, kan ada pagarnya tuh. Nah, tangan kanan, tangan kirinya, tangan kanannya aku pegang gini, kemudian tangan aku satu lagi itu bisa naikin punggungnya. Nah, dia bisa berdiri tuh, artinya kesadarannya tinggi. Ya. Gitu, udah. Nah, itu paling 2 menit gitu ya. Dia mau tidur lagi, saya tidurin. Aku 24 jam itu, sejak aku bisa lepas oksigen, 24 jam aku di samping dia terus. Bantuin, bisik-bisikin, baca-bacain ayat, macam-macam lah yang aku bisa. Gitu. Nah, jadi setelah aku keluar, tanggal malam itu juga Jumat ya, sudah menjelang mau Jumat itu, karena itu malam Jumat. Gitu. Nah, benar apa prediksi bahwa dia sudah tidak lagi dinaikin ke lantai 4. Dia menjadi pasien khusus di ruang hemodializa itu. Bel, aku tuh curiga kok hari ini feelingku nggak bagus, Bel, hari Jumat ini. Jangan-jangan si dokter-dokter itu bosen nih sama mama ini, saya bilang. Diam gitu ya. Jadi ada istilah, koma itu ada istilah, ada tingkatannya. Dia itu somnolen. Somnolen itu di atas yang paling bawah. Gitu. Somnolen ya. Jadi masih ada. Nah, saya keluar, saya udah di rumah. Yang dokter Noldi tadi belum selesai ya ngomongnya ya. Tanggal 13 Juli. Itu dokter itu bahkan memberikan harapan-harapan. Bella, ibumu sepertinya nanti kita pindahkan saja. Pertama dia tidur itu bukan karena kerusakan otak. Jadi otaknya bagus. Ini dokter saraf nih. Racun-racun belum masuk ke darah. Kan yang dibilang 200 tadi itu bisa masuk ke darah dan itu jadi racun, itu merusak semua organ sampai otak gitu. Nah, ternyata tidak. Kita berharap nanti kita programkan 2 hari sekali cuci darah, dan kalau dia tidak COVID, kita pindahin ruangan non-COVID. Ya, wah udah bahagia betul. Wah, alhamdulillah nih, Sri akan kembali ke rumah. Udah keren betul. Tanggal 19 malam, itu nggak jadi ternyata. Sempat sekali dicuci darah. Jadi dia itu cuci darah yang kedua. Dia meninggalnya. Nah, tanggal 19 jam 3 pagi, setelah ngomong sama Bella nggak enak hati, jangan-jangan bosen. Nah, aku habis sholat tahajud, aku pegang nih handphone. Mudah-mudahan tidak ada telepon. Aku takut betul hari ini. Itu hari Sabtu kan. Belum 10 menit, ring. Wah, udah. Aku udah males tuh, udah diskusi. Pak, datang ya ke sini, di rumahmu di mana? Gitulah. Aku panggil adiknya. Sri kan, jadi adik ipar aku. Ya bareng nih ke sana. Dia ngomong sama, seperti halnya dia ngomong tanggal 8. Pak, kami udah berusaha, istri Bapak kayaknya kondisinya menurun. Nah, dia tidak pernah menjelaskan tentang pengertian menurun itu apa saja. Kayaknya, aku mau tanya tensinya berapa? Dia bilang 70/57. Saturasi berapa? 70, Pak. Ya, mau tidak mau harus percaya. Kalau dulu dia diperiksa di ranjang atas di lantai 4 kan ada aku. Kalau diperiksa tensi, aku selalu tanya, berapa nih? Saturasi berapa? Aku juga punya saturasi, jadi aku bisa pakai sendiri. Bagus-bagus, 97, 96. Gitu saturasinya. Artinya aman gitu. Nah, tanpa penjelasan medis, malam itu juga jam 3 dia ketemu saya, bilang sama seperti tanggal 8. Aku bilang, tahan ya, aku ingin dia kalau meninggal itu di embusan terakhir dia. Kau jangan cabut ya. Jadi aku tegas-tegas ngomongnya. Pak, iya Pak, kita berusaha ya Pak. Bapak kalau menjelang subuh juga itu udah ngomong-ngomong jam 4-an gitu. Bapak kalau mau masjid di sebelah sana, kalau gitu-gitu.
Udah. Nah, maksud saya, kok dia, jangan-jangan kalau aku diam, jam 3 waktu dia menjelaskan, dia mau bilang dia sudah meninggal. Jam 2, jam 1 gitu loh. Yeah. Tapi setelah aku ngomong, jangan kau cabut ya. Jangan kau cabut. Biarkan dia meninggal karena hembusan nafas terakhir. Nah, ya Pak, saya perjuangkan. Dia bilang gitu. Jam 6.20, dia telepon lagi. Bapak bisa ketemu di tempat tadi? Temu saya. Aku nggak mau lihat lagi. Aku udah bilang sama adik iparku. Pasti dia ngomong itu kakakmu meninggal. Saya lama aku. Benar. Jadi di skenario menurut aku, apa ada skenario ya? Gitu. Coba kalau aku diam. Jangan-jangan dia bilang malam itu juga Sri udah meninggal. Nanti update gua penjelasan aku ke publik jam 3 atau jam 2 meninggal gitu. Pagi. Tapi akhirnya dia bilang, Bapak, Ibu, ini jam 6 tadi meninggal. Aku aneh ini. Yang kayak gini nih. Iya. Ya, karena tertutup. Banyak kalau dulu kita bisa nungguin pasien ya, keluarga kita kan. Sampai dia meninggal pun masih bisa di tangan kita kan. Betul. Nah, ini semua serba tertutup. Nah, bagaimana sistem maksud saya, evaluasinya ya. Yang pertama, dia harus memperbaiki semua perangkat medis yang dibutuhkan, yang selama itu memang jadi keputusan mereka. Kayak cuci darah. Kenapa cuma 1? Alasan 1 kayak nggak berdosa gitu ngomongnya. Iya. Kan udah tahu orang antri. Taruh 3, taruh 10. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harusnya pemerintah ini bisa memaksa dokter-dokter untuk kerja. Paksa. Kalau nggak coret kedokterannya. Karena dalam sumpahnya itu ada. Jadi ini kan perang sama COVID. Kalau perang sama COVID, tentaranya siapa namanya? Nakes kan? Bahkan kalau ada media yang memfasilitasi aku untuk menjadi evaluasi lah, mengevaluasi ini, aku akan jelaskan. Paling tidak aku mewakili rumah sakit umum daerah yang besar. Kebayangin Bandung itu kota besar loh. Sudah begitu, apalagi di daerah. Kebayang nggak? Papua sana kayak apa? NTT, NTB, wah susah. Udah nggak kebayang. Atau jangan-jangan di Jawa Barat sendiri, Garut ujung, jangan nggak urus juga. Gitu. Bung Paskah, Bung Paskah kan pernah menulis nih ya di Facebook, yaitu mengenai perlindungan dan pelayanan warga negara yang tidak dipenuhi. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan Bung Paskah? Saya kira iya. Jadi poin itu saya keluar dikit-dikit aja. Gitu. Karena memang tugas warga negara, tugas pemerintah ini itu kan melindungi warga negara dimanapun dia berada. Makanya ada duta besar di mana-mana. Gitu. Yang kedua, melayani. Gitu. Kalau Anda mau lockdown, kau bayar dia. Gitu loh. Jangan kalau untuk rakyat kau pelit, ya kan? Kalau untuk urusanmu sendiri, alutsista kau beli sebanyak-banyaknya. Gitu. Gak jelas itu. Padahal hukumnya manusia di atas segala-galanya. Manusia di atas segala-galanya. Ya, aku pernah dengar ya, pemerintahan Jepang menarik warga negaranya yang di Indonesia karena nggak jelas sistem penanganan COVID-nya. Aku dengar itu. Nah, itulah dilakukan oleh pemerintah yang lain. Gitu. Bung Paskah, selama Bung Paskah di sana, itu katanya juga setiap hari menyaksikan tuh orang yang meninggal keluar masuk di Iya. Sejak dari saya pertama masuk di depan IGD, itu hal yang biasa. Yang namanya plastik jenazah itu, yang warna orange kalau di Bandung itu, di RSHS itu dia lewat aja antara yang masuk sama yang keluar biasa aja. Kayak dingin aja sudah biasa dingin. Nah, saya coba dapat info, kira-kira waktu aku masih di dalam itu, jadi sebelum tanggal 8, itu kebetulan satpam itu kan ada tingkatannya ya, bukan sekedar tukang parkir loh satpam ini. Ada komandannya loh yang tinggi, S1 bahkan S2, gitu. Punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, ada fungsi pencatatan, ya kan? Ada pengawasan terhadap bawahannya supaya kerjanya sampai kan 24 jam itu kerjanya. Nah, saya dapat itu info-info itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu rata-rata yang meninggal 50 orang. Ya, kemudian Satgas Covid itu hanya mengambil 20 jenazah saja dari RSHS ini. Karena sudah penuh di Cikadut. Kalau di Bandung tuh yang kuburan Covid itu di Cikadut.
Jadi dia akan nampung dari banyak rumah sakit kan. Belum yang mati-mati di jalan. Aku waktu ngurus mayat aku, istri aku hari Sabtu itu, beberapa ambulan bawa mayat. Aku tanya, mayat siapa ini? Apa dari RT mana gitu? Enggak, ini dari bawah jembatan itu, Pak. Jadi fisik papar mati itu udah ada di jalan-jalan sebetulnya di Bandung ya. Iya betul. Gitu. Aku nggak tahu kalau daerah lain. Nah, ini pengakuan dari ambulan nih. Gitu. Saya ini kan orangnya kan situasi kayak itu masih juga ngurusin orang lain gitu loh, masih lihat-lihat gitu, masih tanya-tanya kayak nggak ada kerjaan aja. Jadi sebetulnya orang-orang tersebut yang meninggal di jalanan atau di rumah karena isoman itu masuk nggak tuh ke dalam angka-angka yang sekarang? Enggak, saya kira enggak. Nah itu yang saya kira enggak. Saya kira karena enggak. Pak Om Paskah itu kan Dinkes DKI aja menyebutkan itu bisa 1.214 orang meninggal saat isolasi mandiri. Artinya itu tadi kan ketika mereka di rumah itu di DKI mungkin pencatatannya lebih mendekati realita ya karena masyarakat bisa ngecek langsung. Tapi kalau di daerah-daerah seperti yang Bung Paskah tadi sebutkan itu kan ternyata banyak orang yang meninggal begitu saja di jalan, di rumah. Nah, saya kan sering berkomunikasi sama saudara-saudaraku di Palembang. Betul. Dia bilang, Kak, manggilnya kan kakak sama saya. Kak, kami itu kalau yang sakit diem-diem aja nih. Kota mati aja. Nah, pengennya nanti kuburin ya sebagaimana kita Muslim lah, disembayangin, dimasukin kubur, dikafanin, dimasukin kubur dengan normal. Orang pada diam, nggak berani ngoceh. Artinya fungsi puskesmas itu rendah, nggak peduli juga. Itu. Nah, kebetulan di kampung saya ini di Arca Manik ya, saya tinggalnya. Itu RT-nya aktif, puskesmasnya aktif. Ya, saya sebagai warga yang terpapar juga aktif. Ya. Saya lapor ke RT melalui grup, ya, kami punya grup ya, grup satu jalan itu loh. RT-nya kebetulan satu jalan sama saya. Itu saya jelasin, nanti dia langsung ke puskesmas gitu loh. Kemudian puskesmas kontak saya. Nah, saya akhirnya juga bantu dia. Itu yang terpapar kayaknya bukan saya aja hari itu. Kebayangan aku 7 hari yang lalu aku kena nih. 21 Juni saya dinyatakan positif. Itu 7 hari sebelumnya aku ketemu siapa aja. Aku kasih tahu. Kau periksa ya. Kau nggak ada duit, aku bayar. Oh ini aku kasih 1 juta ya. Kau PCR ya 800-900 ribu lah di sini. Aku bilang gitu. Ada beberapa yang aku bayarin. Ternyata benar positif. Langsung aku bantu ke puskesmasnya. Tolong orang ini, dikejar sama dia, rumahnya di mana, dikasih obat apa. Ya, alhamdulillah akhirnya sembuh gitu. Yang aktif, kalau nggak aktif, paling nggak dapat obat lah. Nah, nggak susahnya juga Om PI, ini kan juga untuk PCR ini kan mahal sekali ya, 900.000. Gimana orang bisa bayar gitu kan? Untuk makan aja susah pada kondisi sekarang ini. Betul. Jadi harusnya kan disubsidi itu dari PCR ini gitu loh kan? Jadinya betul. Jadi kalau mau evaluasi dari hulu sampai hilir. Betul. Hulunya karena ada karyawan saya, dia di PCR di puskesmas, tapi keluarnya udah sekian hari berikutnya dia udah negatif, baru PCR-nya baru keluar gitu loh. Iya. Betul. Nah, ini kan nggak benar. Di Bandung juga begitu. Jadi gini, puskesmas itu nanti memanggil Dinkes, Dinas Kesehatan. Ya, datang tuh atau atas nama surat dari puskesmas dia langsung ke Dinkes. Ya, di PCR di situ. Tapi 2 minggu juga belum katanya 2 minggu. Ya, betul. Kan gitu. Ya itu, harusnya subsidi di PCR ini yang paling penting supaya kita betul-betul bisa mentes orang sebanyak mungkin gitu ya. Betul, itu. Kalau enggak orang diam aja, nggak punya duit ngapain. Kayak aku beberapa kali coba mancing tuh beberapa teman WA-WA-an. Aku lemas, aku ini PCR lah. Aduh, sorry lah. Nah, agak malu dia ngomong. Nih aku bilang, aku transfer ya kau duit ya. Aku bilang gitu. Kayak aku jalan ke tempatku ini kan ada gang gitu ya, itu kiri kanan tuh udah bendera kuning aja tuh sepanjang jalan. Pasti. Jadi aku pikir ini orang meninggal sudah sebegitu tingginya angkanya. Jadi memang situasi kita ini sebetulnya saya nggak tahu nih saya mau mengatakan apa ya. Ini ada manajemen dari kesehatan ini sebetulnya yang juga bermasalah. Seperti yang dijelaskan oleh Bung PI tadi. Itu kan sebetulnya manajemen kesehatan kan ini sebetulnya. Ya.
Saya mau bilang dalam soal manajemen mereka profesional. Betul. Ini yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Paling nggak tahapan-tahapan yang ada yang aku perlukan itu ada. Tapi problemnya kan lama. Betul. Problemnya sedikit orang gitu. Betul. Gitu aja. Kalau itu dipenuhi semua saya kira selesai. Betul. Mulai dari obat sampai SDM. Dokternya banyak gitu, SDM-nya jujur gitu. Nah, saya waktu mengurus jenazah istri di ruang forensik ya. Itu ada label dokter, suster, perawat, ada. Kenapa kok di ruangan tempat kami diinapkan itu, pemulihan itu kok nggak ada label-label itu? Oke. Nah itu makanya aku curiga jangan-jangan dia ngaku dokter tapi dia koas. Betul. Waktu aku tanya, nah yang lebih konyolnya begini, waktu aku ngomong agak panjang tentang diabetes ya. Nak, saya bilang apa ya, anak aku panggil. Nak, sebelum kau lahir aku udah urus diabetes aku. Ya, gitu. Nah, sekarang kau udah dokter. Diabetes itu bukan soal obat, Nak. Diabetes itu soal perilaku. Aku mau sedikit atau mau banyak. Ini aku hitungannya. Ya kan? Jadi soal perilaku. Bapak ini ngerti? Bapak ini memang sekolah ini ya? Di kesehatan ya? Woi, gue. Gak perlu sekolah, gue bilang. Untuk mengetahui itu tidak harus sekolah, ya. Kita belajar di mana-mana. Betul. Aku tidak ngomong lari kemana-mana, aku ngomongin istriku aja. Tapi itu mudah-mudahan jadi representasi. Nah, kalau lebih baik, kalau kau bisa kumpulin orang, aku di rumah sakit negeri di Bandung, kau bisa kumpulin yang ada di rumah sakit swasta di Bandung. Itu beberapa di rumah sakit daerah, swasta dan negeri, swasta dan negeri gitu loh. Ada beberapa rumah sakit aja lah. Kalau nanti bisa ditarik benang merahnya itu berarti benar, gue bilang. Komorbid adalah hegemoni. Saat pasien COVID meninggal, maka komorbid dijadikan alasan terus-menerus. Bagaimana dengan pelayanan rumah sakit yang minim? Seperti tadi alat untuk dialisisnya aja cuma satu, itu kan tadi ya? Iya, itu maksudku. Itu. Sementara ibaratnya di medan perang, ini kita udah jelas perang menghadapi COVID, tapi senjata peralatannya itu tidak ada. Atau ada tapi ala kadarnya. Minim sekali. Kayak basa-basi. Apakah maksudku, apakah dokter-dokter itu tidak pernah menjelaskan bahwa memang atau mengevaluasi memang kita punya satu loh, ini kurang loh, harusnya gitu kan? Ya. Gimana nih kita biar dapat 2, biar dapat 10? Ngomong sama siapa nih, Mama? Di rootnya gitu loh. Kan begitu harusnya kan? Gitu. Nah, ini ngomongin skupnya rumah sakit aja. Kalau bicara nasional, jangan-jangan nggak bisa punya ide juga. Nah, harusnya kalau memang isoman itu selalu dianjurkan. Kenapa nggak disebutkan bahwa rumah sakit itu tidak hanya ada di rumah sakit ini, tapi rumah adalah rumah sakit umpamanya. Ya, maksudku isoman itu jadi lengkap. Ada dokternya, ya kumpulkanlah 100-200 ribu dokter. Kalau yang nggak mau datang, coret kedokterannya, status dokternya karena punya sumpah. Dan disediakan juga oksigen ya, karena oksigen itu kan vital. Oksigen, iya oksigen diperbanyak. Nah, ketika sistem ambulan, aku mau tanya nih, waktu aku aja mau cari ambulan di mana ya gitu loh. Mohon maaf ini orang yang biasa di bawah kita, yang under, yang ekonominya level, ya nggak tahu, ya nunggu aja gitu. Ya nanti itu 3 hari lagi Pak, jenazah saudara Bapak dibawa ke kuburan. Ya monggo aja, sudah. Nah, aku pengen ngomongan ini menjadi kesaksian, bukan aku adalah orang yang kena, aku juga menyaksikan bagaimana perilaku pada istriku, gitu. Dan aku orang yang paling beruntung di antara per 1000 atau per 100, per 10.000 atau per 100.000, gitu. Dan aku orang yang memang biasa melakukan sesuatu, melihat sesuatu itu bereaksi gitu loh. Ya kan. Jadi, udah pasti aku bereaksi. Sahabat Edriana, saya kenal Bung Paskah ini itu pada pertengahan 80-an dan waktu itu saya masih juniornya. Beliau ini sudah sangat terlatih dan juga berpengalaman melakukan investigasi di banyak tempat. Jadi orang yang memang sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan juga pengetahuan beliau soal investigasi. Dan saya rasa pengalaman dan juga apa-apa realita yang beliau hadapi ini merupakan
Ya, kalau saya bisa mengatakan Bung PI ya, ini merupakan hal yang harusnya betul-betul bisa didengar sebagai kesaksian, dan Bung Paskah juga bersedia diambil di bawah sumpah untuk menceritakan bagaimana sistem pelayanan kesehatan kita, kalau saya bisa membahasakan, ya memang sepertinya lumpuh ya Bung Paskah ya. Negara ini lumpuh sudah. Betul. Jadi kita menghadapi gelombang kedua. Kalau menurut New York Times laporannya, sekarang ini Indonesia sebagai the new epicentrum, jadi epicentrum baru terhadap COVID-19, tapi kesiapan negara tidak terlihat untuk menghadapi, ibaratnya kita lagi perang, itu tidak terlihat bagaimana kesibukan negara mempersiapkan alat-alat perangnya, gitu Bung Paskah. Baiklah, ini testimoni yang saya harapkan bisa menjadi refleksi semua pihak, walaupun mungkin hanya dilihat kasus seorang yang terkena COVID, ya. Tapi saya berkeyakinan bahwa yang terkena COVID ini kebetulan juga istri saya, kemudian saya bersama dia menjadi saksi. Ini harus menjadi refleksi tentang pelayanan kesehatan yang harus diperbaiki. Pentingnya perbaikan ini sebetulnya ini urusan kemanusiaan, ya. Yang kedua, ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya. Nah, setidak-tidaknya pemerintahan daerah paling rendah menurut saya wali kota, karena kami di Kota Bandung, ya, atau terus di atasnya sampai ke tingkat menteri paling tidak, itu mau melakukan evaluasi ini. Saya kira harus ngambil inisiatif. Banyak kasus yang menjadi representasi dari penanganan masalah ini. Nah, dengan demikian maka kepala-kepala daerah ini itu memperlihatkan tanggung jawab sepenuhnya kepada konstitusi negara, ya. Paling tidak Bandung menjadi refleksi nasional nantinya. Ya, itu yang sebenarnya yang saya harapkan. Jalur hukum mungkin saja bisa dilakukan, tapi saya kira tidak ada guna, karena tujuannya adalah saya ingin ada perbaikan secara mendasar terhadap pelayanan kesehatan, khususnya persoalan COVID ini, supaya kemanusiaan supaya kembali rakyat mempercayai bahwa pemerintah memang serius menangani ini. Nah, maksudnya kalau ada evaluasi, yang pertama penuhi bahwa sadarilah bahwa ini perang. Kalau perang pasukannya adalah nakes, ya, dia akan pahlawan. Sama militer, dia akan mati juga. Itu konsekuensi. Nah, dia akan menikmati hidupnya itu kalau nggak ada masalah. Ya militer, ya nakes, dia bisa cari duit sampai kaya. Tapi pada saat ini menjadi itu adalah tanggung jawab dia. Biasa dia di pasukan memang. Tentaranya itu adalah dokter. Nggak boleh dia menghindar. Ya. Itu wajib dia. Dia adalah tentaranya. Dia adalah militernya COVID. Itu sudah konsekuensi. Baca itu undang-undangnya. Baca itu kode etiknya. Semua. Nggak boleh dia membiarkan. Gitu. Nah, untuk kasus istriku, aku kira ini yang disebut dengan etik medis itu. Dokter itu sangat berprestasi kalau dia bisa menyelamatkan nyawa orang yang di ujung embusan terakhir. Itulah prestasi tertinggi. Nah, di situ etika yang harus dijaga betul. Dia akan kagum gitu kalau dia bisa nyelamatin nyawa orang yang sudah mau mengembuskan. Apa dia selamat? Itu yang luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Kedokteran kayaknya tutup mata itu. Gitu. ID itu tutup mata. ID nggak bekerja, jangan-jangan ini. Gitu. Nah, jadi evaluasi menjadi penting. Biarlah yang meninggal ini menjadi punya arti buat orang yang masih hidup. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan kau catat angka-angka itu. Menurut saya gitu. Nah, kalau ada orang seperti saya, aku mau ngumpulin. Aku sudah dapat satu di Cirebon. Di rumah sakit swasta, dia bayar mahal. Yang kedua, teman SMA aku, dia bayar 225 juta 3 hari di rumah sakit
atlet, bukan rumah sakit atlet, tapi Wisma Atlet. Dia harus beli obat-obatan yang satu tuh berapa? 6 jutaan ya. Wow. Harus ada berapa puluh botol itu. Katanya Bung Paskah, katanya pasien COVID ini gratis semua. Saya tidak ngerti. Yang jelas rumah sakit yang aku tempati itu gratis. Supaya aku nggak mengadakan supaya nggak ini ya, supaya nggak bias gitu loh. Betul. Bung Paskah, ada yang ingin disampaikan untuk terakhir? Saya ingin tetap berjuang untuk kemanusiaan ini, ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan tempat-tempat yang pas untuk beradvokasi. Saya tidak akan pernah berhenti ini. Yang penting Bung Paskah juga siap untuk dimintai kesaksiannya gitu ya. Siap. Bahkan kesaksian di bawah sumpah juga ya. Testimoni di Komisi 7 DPR mungkin. Baik. Insya Allah semoga apa yang kita perjuangkan ini juga bisa menyelamatkan banyak orang nanti. Iya. Nanti kalau gelombang 3 gimana? Lebih kacau lagi. Betul. Satu kata lagi, satu kalimat lagi, bahwa COVID ini semakin lama menjadi horor, mengancam, ya, gitu, dan menghantui. Terima kasih banyak Bu. Saya sangat menghargai bahwa Bung Paskah betul-betul bisa bercerita dengan jujur kesaksiannya dan ini sangat kita butuhkan. Semoga ini bisa memperbaiki sistem kesehatan kita ke depannya. Saya turut berduka. Alhamdulillah keluarganya Bung Paskah sekarang udah negatif semua. Dan Al-Fatihah buat Mbak Sri. Makasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan Inspirasi.